ditambah lagi anak muda. Ya, Vero, sebelumnya selamat sudah dilantik jadi anggota DPR ini. Penantian panjang setelah 1 tahun. Seperti apa rasanya dilantik dan merasakan suasana pelantikan? Rasanya yang pasti luar biasa, betul-betul bersyukur banget karena ketika tadi di dalam kita mengucapkan sumpah itu merinding banget ya. Nggak nyangka waktu itu cuma sekali berlalu, 10 tahun yang lalu saya ada di gedung itu menemani Mama Vena yang dilantik, dan ternyata fast forward 10 tahun kemudian tidak menyangka bahwa saya yang akan dilantik dan malah gantian ditemani oleh kedua orang tua saya. Mungkin waktu itu pas menemani Mama ada pikiran gua ada di sini suasana. Sempat mikir kayak gitu nggak sih? Betul, memang mungkin sedikit yang tahu bahwa cita-cita saya dari dulu itu ingin sekali menjadi seorang diplomat. Jadi bahkan dari SMA ketika pertama kali Mama menjabat sebagai anggota dewan, saya itu sering sekali diajak ke dapurnya Mama, bahkan kalau lagi kunjungan-kunjungan keluar beberapa kali, meskipun kita tidak ikut aktivitas ya, tapi kita menemani Mama. Dan sempat terlintas di benak, ingin banget deh nanti kalau misalnya dewasa menjadi orang sukses dan bisa menjadi seorang diplomat yang bisa berguna bermanfaat untuk banyak orang. Kalau disuruh milih, Vero, nanti kira-kira mau di komisi berapa, Vero? Kalau untuk di komisi sendiri, ini yang akan dirapatkan nanti ya. Jadi akan ada rapat fraksi dan juga rapat paripurna yang pertama. Itu sepenuhnya adalah hak veto wewenang dari partai saya, yang pasti dimanapun saya ditempatkan, insya Allah akan melakukan yang terbaik. Terkait isu yang nanti akan dibawa ke Banyak sekali tentunya, tapi itu belum bisa kita simpulkan setelah tahu kondisi di mana. Untuk sementara yang bisa saya lakukan, saya tetap ingin sekali membangun dialog yang baik antara masyarakat dan juga anggota dewan, karena seperti kita tahu selama ini kan dialog itu terkesan kurang transparan ataupun trust dan sentimen masyarakat terhadap anggota legislatif itu kurang baik. Dan mungkin dengan sosial media yang saya miliki, yang saya bangun selama ini, kita mengetahui sosial media sekarang menjadi kekuatan kelima di Indonesia. Semoga kedepannya dengan banyaknya anak muda juga yang di anggota dewan bisa membuat dialog antara masyarakat dan juga anggota legislatif. Fokusnya nanti kemana sih, Vero? Nanti apakah nanti fokusnya akan ke anak-anak, kemana? Kalau untuk fokus masih sama dengan ini saya dulu itu punya slogan ketika kampanye namanya mari kita tunggu. Jadi sampai saat ini pun kita yang akan saya perjuangkan terutama untuk konstituen dapil saya. Jadi mari kita tunggu itu fokus ada di 3 aspek, di kesehatan, di pendidikan dan juga kesejahteraan. Nanti dari situ bawahnya akan ada banyak. Fer, ini kan hari yang penting banget, yang semalam bisa tidur nggak? Atau mungkin saking excitednya? Pertanyaan yang sangat bagus Mas. Ini kalau teman-teman bisa lihat, saya sebenarnya lagi agak under the weather, agak kurang enak badan karena mungkin terlalu excited semalam. Jadi udah di kasur itu dari jam 9 malam, tapi belum bisa tidur itu tetap jam 2 pagi gitu, karena mungkin excited banget lah hari ini seperti apa. Cuman alhamdulillah semua berjalan lancar. Sekarang fokus bekerja. Mau milih pakaian akan dipakai dari kapan? Mungkin saking excitednya menyiapkannya udah jauh dari jauh hari gitu. Kalau untuk pakaian mungkin lebih difokuskan ke pakaian keluarga, karena kan saya membawa kedua orang tua ya. Jadi Mama Vena beserta keluarga, temanya ada tema sendiri, untuk Papa Ivan sekeluarga ada tema sendiri. Nah kalau untuk saya pribadi, ini kebetulan jas ini kan teman-teman media pada ngikutin fitting waktu itu. Waktunya sekitar 1 bulan persiapannya, dan ini pakai brand lokal, desainer lokal di Indonesia. Alhamdulillah ini adalah hadiah dari desainernya. Vero, nanti apakah mau fokus ke DPR ataukah nanti akan tetap di dunia hiburan, Vero? Untungnya kalau ditanya tentang artis yang masuk ke dunia politik, udah banyak banget kan senior-senior saya yang dari dunia entertainment terjun ke dunia politik, dan mereka pun membuktikan bahwa ketika kita sudah menjadi pejabat publik, sudah dilantik seperti sekarang, fokus dan prioritas saya nomor 1 udah pasti jabatan saya sebagai wakil rakyat. Jadi apapun yang saya lakukan pasti prioritasnya akan di situ dulu. Meskipun yang mungkin nanti sekali 2 kali kita tampil di TV mungkin tidak masalah, tapi yang pasti teman-teman bisa pegang kata-kata dari saya adalah
saya nggak mungkin bolos rapat cuma untuk syuting sinetron Stempit, itu nggak mungkin. Karena ini kan sudah dapat fasilitas. Tadi ditanya juga beberapa artis, kamu sudah menggunakan fasilitas. Justru saya malah belum tahu fasilitas apa ya. Sampai saat ini belum dapat fasilitas apa sih. Tapi untuk kedepannya akan menggunakan atau tetap pribadi? Ya alhamdulillah mungkin teman-teman media kan udah mengikuti perjalanan karir saya dari dulu ya. Jadi kalau untuk fasilitas sendiri, alhamdulillah dari saya pribadi pun fasilitas seperti udah mencukupi. Jadi kalau ada pun fasilitas dari negara dan itu memang saya butuh, saya akan pakai. Tapi kalau itu tidak butuh, tidak akan saya pakai. Cara mengatur waktunya gimana, Vero, antara kesibukan syuting dan juga menjadi anggota DPR sebelumnya, Pak? Yang pasti seperti saya bilang tadi ya, prioritas utama adalah pekerjaan saya sekarang di Senayan. Seperti sekarang nih, sebetulnya ada rapat fraksi dalam waktu 30 menit lagi, jadi mungkin saya harus balik ke kantor sebentar lagi, teman-teman. Mas Vero, artis masuk ke politik, apalagi masih muda, Mas Vero, nggak bisa dipungkiri juga ada suara-suara meragukan. Gitu. Komitmen Mas Vero untuk terus belajar seperti apa? Betul, yang pasti artis terjun ke dunia politik aja sentimennya itu udah kurang baik ya, ditambah lagi anak muda yang terjun ke dunia politik itu otomatis akan dipandang sebelah mata, otomatis trust banyak orang tua akan meragukan terhadap kemampuan ataupun capability kita. Tapi menurut saya justru keraguan-keraguan itu adalah motivasi saya untuk terus membuktikan, dan mungkin kita harus akui kalau dari segi pengetahuan ataupun pengalaman yang anak muda akan kalah jauh dengan yang sudah senior gitu. Cuman anak muda ini punya semangat yang masih idealis, yang semangat yang besar, jadi saya harap sih itu akan menjadi modal utama saya untuk terus belajar dan terus melakukan yang terbaik yang saya bisa selama 5 tahun ke depan. Pernah minta kritik dan saran nggak sih, Vero, kepada Vena Melinda terkait dunia politik seperti apa? Pasti, mungkin itu salah satu yang harus saya syukuri ya, memiliki kedua orang tua yang sebelumnya sudah terjun ke dunia politik duluan. Jadi banyak sekali masukan-masukan, pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan dari kedua orang tua saya gitu, termasuk mama saya yang sudah dulu periode di DPR RI, bagaimana kita nanti bisa menyalurkan program-program konstituen, apa yang harus kita lakukan di saat ada revisi undang-undang, masukan aspirasi seperti apa yang harus kita tampung, itu banyak saya pelajari.